Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya boleh kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk kita bersama-sama kembali untuk membuka hati kita, merenungkan firman Tuhan. Karena kita percaya hidup kita ini bukan karena melihat, namun karena percaya. Itu sebabnya karena hidup kita ini karena percaya, maka haruslah tetap kita memiliki iman untuk tetap percaya. Dan Alkitab katakan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Kristus. Karena itu saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya kembali mengajak setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada untuk sama-sama kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap anugerah, kemurahan, dan kasih setia Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena setiap hari adalah keberkatan Tuhan, setiap hari adalah anugerah Tuhan. Dan kami mau rindu untuk buka hati kami kembali mendengarkan firman-Mu. Dimanapun kami mendengarkan firman Tuhan saat ini, beri kami hati seorang murid untuk kami boleh duduk diam, fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kami percaya tidak akan kembali firman-Mu dan kepadamu dengan sia-sia, melainkan akan mengerjakan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami dan berhasil dalam apa yang Kau suruhkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Mika pasal yang ke-7, Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan seperti ini. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Janganlah bersuka cita atas aku, hai musuhku. Kalau orang ngelihat kita jatuh, seringkali orang yang gak suka sama kita, orang yang gak senang sama kita, itu tertawakan kita. Dia bersuka cita melihat kejatuhan kita. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan selanjutnya? Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Haleluya. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita anak-anak Tuhan masih bisa saja terpeleset, tergelincir untuk jatuh. Tetapi izinkan saya hari ini mengajak setiap kita anak-anak Tuhan dimanapun kau mendengarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin engkau saat ini sedang terjatuh. Mungkin saat ini engkau sedang jauh. Mungkin saat ini engkau sedang terhilang. Tapi saya sebagai hamba Allah mengajak setiap kita, ayo bangkit, ayo bangun lagi. Engkau gagal, engkau bangkit, engkau gagal, engkau jatuh, engkau bangun kembali. Kenapa kita bangkit kembali? Kenapa kita mesti bangun kembali? Karena tangan Tuhan tidak pernah berhenti terulur buat saudara dan saya. Kita bisa jatuh, kita bisa gagal. Tetapi ketika kita sadar, saya sedang jatuh, saya sedang gagal, saya mau dipulihkan, saya mau bangkit, saya mau kembali dekat kepada Allah, saya mau kembali berseru kepada Tuhan, maka engkau akan dipulihkan. Tidak selama-lamanya Dia meninggalkan kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Dimanapun saudara berada hari ini, saya mengajak setiap umat Tuhan. Kalau engkau sedang jatuh, engkau sedang gagal, engkau sedang jauh dari Tuhan hari-hari ini oleh karena satu dan lain hal, it's okay. Tapi kembali lagi, jangan nyaman dengan kejatuhanmu. Jangan nyaman dengan keadaanmu yang sedang jauh dari Tuhan. Ayo bangkit, ayo datang kembali. Firman Tuhan katakan, baiklah kita berperkara. Tuhan mau setiap kita berperkara dengannya. Dia mau memulihkan saudara dan saya. Dia mau kita dibangkitkan kembali, kita pulih kembali. Amsal 24 ayat 16. Alkitab katakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Engkau bisa jatuh, tetapi bangun. Engkau jatuh lagi, bangun lagi. Engkau gagal lagi, bangkit lagi. Berbeda dengan orang fasik. Orang fasik roboh dalam bencana, tetapi orang benar sekalipun dia gagal, dia jatuh, dia fail, dia percaya Tuhan sanggup pegang tangannya. Dia percaya Tuhan sanggup pulihkan hidupnya. Dia percaya tangan Tuhan akan mengangkat dia kembali dan memulihkan hidupnya. Saya mengajak siapapun engkau yang mendengarkan renungan hari ini. Mungkin kau sedang gagal, mungkin kau sedang jatuh. Hari ini saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan berikan kau semangat yang baru, hati yang baru untuk bangkit kembali.
Yang setan inginkan, yang iblis inginkan adalah kita tetap tinggal dalam kejatuhan kita dan menjadi nyaman dengan kejatuhan kita. Kita orang benar yang sudah dibenarkan masih bisa jatuh sebab kita tinggal di dunia yang jahat ini. Tapi izinkan saya mengingatkan hal ini. Engkau tetaplah anak Tuhan, DNA-mu adalah DNA kerajaan sorga. Bangkitlah, jadi teranglah, sebab terang Tuhan terbit atasmu. Jangan pernah merasa nyaman dengan kejatuhanmu saat ini. Jangan pernah merasa enak dengan kejatuhanmu saat ini. Tapi kalau Tuhan taruh sesuatu di hatimu untuk bangkit, ayo bangkit. Ada orang-orang di sekelilingmu siap mendoakanmu. Ada orang-orang di sekelilingmu siap menopang hidupmu. Ada orang-orang di sekelilingmu siap menopang dan membantu engkau. Engkau tidak pernah berjuang sendiri, Bu. Pak, orang-orang muda, engkau tidak pernah berjuang sendiri. Karena Roh Kudusnya ada dalam hidup saudara dan saya. Dan Dia selalu mengingatkan kita. Dia selalu mengajarkan kita bahwa tangan yang berlubang paku itu akan selalu terulur buat saudara dan saya. Sehingga ketika kita gagal, ketika kita jatuh, tangan itu tetap terbuka dan berkata, aku Bapamu, aku mau menggendong kamu, aku mau mengangkat kamu. Bagian kita adalah bangkit, bagian kita adalah bangun kembali, bagian kita adalah berjuang kembali. Karena kita tahu Tuhan akan menjadi terang kita dan kita tidak akan pernah tinggal diam dalam kegelapan. Haleluya. Engkau boleh jatuh, engkau bisa jatuh, engkau bisa saja failed, gagal. Tapi hari ini ada kabar sukacita buat dirimu. Engkau tetap anak Tuhan, di mana Tuhan mau mengangkat kembali hidupmu. Engkau tetap anak Tuhan, di mana Tuhan mau kembali memulihkan keberadaanmu. Jangan menyerah, karena yang iblis si jahat kehendaki adalah kita tetap terus tinggal dalam kegagalan kita. Sehingga akhirnya kita mulai nyaman dengan kegagalan kita dan mulai kita semakin jauh dan terhilang pada akhirnya dari hadirat Tuhan. Gagal, bangkit. Jatuh, bangun. Karena terang Tuhan terbit atasmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman-Mu, buat setiap kebenaran firman. Engkau yang tolong kami ya Tuhan. Tengah-tengah kami jatuh, di tengah-tengah kami gagal melakukan kehendak Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau datang kembali kepada Tuhan. Kami rindu diperbaiki hidup kami karena kami tahu Tuhan sanggup memperbaiki setiap kami. Tuhan sanggup memulihkan setiap kami. Hamba berdoa dimanapun umat Tuhan yang hari-hari sedang mengalami kegagalan mengiring Tuhan. Hari-hari sedang terjatuh dan mulai terjauh, mulai terhindar dari hadirat Tuhan dan mulai jauh dari Tuhan. Dan mereka mendengarkan firman-Mu hari ini. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Anak yang terhilang ini akan kembali datang kepada Bapa. Mereka yang jatuh akan kembali bangkit. Mereka yang failed, gagal akan kembali dipulihkan sebab tangan Tuhan yang selalu menolong mereka. Hamba berdoa bagi mereka jamah satu persatu dimanapun mereka berada Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Anugerah kasih setia Tuhan, pertolongan Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Allah jamah dan sembuhkan. Tuhan pulihkan, karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka satu persatu di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu mereka yang sakit sudah menjadi sembuh. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkat anugerah, berkat kasih setia Tuhan, berkat kemurahan Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.